Pernah nggak lo dengar kalimat uang itu sumber masalah? Uang bikin orang serakah, uang bikin orang jahat. Coba pikir, kalau benar uang itu sumber masalah, kenapa semua orang kerja mati-matian setiap hari buat nyari uang? Aneh kan? Nah, di video ini gue bakal kasih lo sudut pandang baru. Uang itu bukan musuh lo, uang itu temen lo. Kalau lo bisa ngerti cara make dan cara mikirnya, hidup lo bisa jauh lebih tenang, bahkan lebih bahagia. Kenapa banyak orang salah paham tentang uang? Karena sejak kecil banyak dari kita dicekokin kalimat kayak, uang itu akar dari kejahatan. Yang penting hidup sederhana aja, nggak usah kaya-kaya. Punya uang banyak bikin hidup ribet. Padahal, yang benar itu bukan uangnya yang bikin masalah, tapi sifat manusia yang salah gunain uang. Contoh sederhana, pisau. Di tangan chef, pisau bisa bikin makanan enak. Tapi di tangan penjahat, pisau bisa nyakitin orang. Sama juga dengan uang. Uang itu alat bukan tujuan, bro. Uang itu cuma kertas dan angka. Nilainya datang dari cara lo pakai. Kalau lo pakai buat foya-foya, ya habis. Kalau lo pakai buat investasi, bisa tumbuh. Kalau lo pakai buat nolong orang lain, lo dapat rasa bahagia dan respect. Artinya, uang itu netral. Lo yang nentuin apakah dia jadi teman atau musuh buat lo. Orang yang nganggap uang itu musuh biasanya ngalamin 3 hal. 1. Mereka selalu merasa kekurangan, seberapapun gajinya. 2. Mereka takut sama uang, takut ngatur, takut investasi. 3. Mereka ngerasa uang bikin stres. Padahal, yang bikin stres adalah cara mereka ngelola. Akhirnya mereka hidup dalam lingkaran. Kerja, dapat gaji, habis stres, ulang lagi. Sebaliknya, orang yang anggap uang sebagai teman bakal punya mindset kayak gini. Uang bisa diajak kerja sama. Mereka cari cara supaya uang menghasilkan uang. Uang itu partner hidup. Bukan buat ditakuti, tapi buat dikontrol. Uang kasih pilihan. Bukan kebahagiaan, tapi pilihan untuk hidup lebih tenang, aman, dan nyaman. Gue kasih contoh nyata. Ada orang namanya Ardi. Dulu dia kerja keras banget, tiap bulan gajinya habis bahkan minus. Dia sering ngomel, uang itu biang masalah. Kalau gue punya banyak duit, hidup gue pasti rusak. Sampai suatu hari dia sadar, masalahnya bukan di uang, tapi di cara dia mikir. Dia mulai belajar ngatur pengeluaran kecil, nyisihin sedikit demi sedikit. Dia treat uangnya kayak temen. Dijaga, dihargai, dan diajak kerja bareng lewat usaha kecil. Hasilnya, dalam 5 tahun, Ardi bisa buka bisnis sendiri, punya tabungan, dan hidup lebih tenang. Bukan karena uangnya tiba-tiba datang, tapi karena dia berhenti nganggap uang sebagai musuh. Sekarang lo pasti mikir, oke, gue paham uang itu teman, tapi gimana cara gue bisa ngelola biar hidup gue benar-benar berubah? Gue kasih lo 4 langkah sederhana. 1. Kenali aliran duit lo. Catat semua pengeluaran. Biar kecil, tetap dicatat. Uang suka kabur kalau lo nggak pernah nyari tahu dia kemana. 2. Pikirin uang kayak partner bisnis. Jangan semua dihabisin buat seneng-seneng. Sisihkan sebagian untuk investasi kecil, tabungan, atau modal usaha. 3. Bangun income aktif yang stabil. Uang bakal jadi teman beneran kalau lo punya income yang jelas. Cari penghasilan utama dulu, lalu tambah dengan side income. Berbagi dengan uang. Jangan lupa, salah satu cara paling enak ngerasain nikmatnya uang adalah dengan berbagi. Entah buat keluarga, teman, atau orang yang butuh. Gue tahu mungkin sekarang lo lagi di posisi duit selalu pas-pasan atau mungkin malah minus, tapi ingat, mindset lo tentang uang bakal nentuin arah hidup lo. Kalau lo terus mikir uang itu musuh, lo bakal terus lari dari kenyataan. Tapi kalau lo anggap uang itu teman, lo bakal belajar gimana caranya kerjasama dengan dia. Ingat ini baik-baik, uang itu bukan tujuan, uang itu kendaraan. Dia bisa nganterin lo ke hidup yang lebih tenang, lebih bebas, dan lebih bahagia. Jangan takut sama uang. Jangan benci uang. Belajar kenal, belajar kontrol, dan belajar kerja sama-sama dia. Karena saat lo bisa bersahabat dengan uang, lo udah selangkah lebih dekat menuju kebebasan finansial yang lo impikan. Banyak orang bilang, uang gak bisa beli kebahagiaan. Itu benar, tapi coba jujur sama diri sendiri. Kalau lo punya cukup uang, lo bisa tidur lebih nyenyak karena gak mikirin tagihan,
Lo bisa pilih makanan sehat, bukan sekedar makan asal kenyang. Lo bisa kasih pendidikan yang layak buat anak lo. Uang bukan sumber kebahagiaan, tapi dia bisa ngilangin banyak rasa sakit dan stres. Bedanya kecil, tapi dampaknya besar. Kebanyakan orang kerja keras cari uang, tapi lupa bikin uang kerja buat mereka. Inilah rahasianya. Lo kerja, dapat uang. Lo simpan, and investasikan. Uang yang kerja buat lo. Contoh simple. Lo sisihin 1 juta tiap bulan buat usaha kecil atau instrumen investasi. Awalnya kelihatan kecil, tapi seiring waktu itu tumbuh. Uang bukan cuma temen, tapi bisa jadi tim yang bantuin lo mencapai tujuan. Gua mau kasih perbandingan. Ada 2 orang, sebut aja Andi dan Bima. Andi selalu ngomong, uang bikin ribet. Dia kerja keras, gajinya habis tiap bulan, gak pernah belajar ngatur uang. Bima mikir beda. Kalau gue temenan sama uang, dia bisa bantu gue. Dia mulai dari kecil nabung, invest, dan cari side income. 5 tahun kemudian, Andi masih di posisi yang sama, bahkan makin stres. Sedangkan Bima udah punya tabungan, aset, dan bisa pilih kerja yang dia suka. Padahal mereka mulai dari titik yang sama. Bedanya cuma satu, cara mereka memperlakukan uang. Kadang orang mikir, kalau mau sukses finansial harus nunggu punya modal gede. Padahal nggak juga. Lo bisa mulai dari langkah-langkah kecil tapi konsisten. 1, tahan godaan lifestyle. Jangan buru-buru upgrade HP tiap tahun atau beli barang buat gengsi. 2, cari skill baru. Misalnya belajar desain, jualan online, atau jadi freelancer. Skill itu aset yang bisa jadi mesin uang cepat. 3, gunakan uang buat bikin uang. Contoh, modal 500.000 buat mulai jualan kecil-kecilan online. 4, cash flow positif. Jangan nunggu gaji naik, tapi bikin pengeluaran lo lebih kecil daripada pemasukan lo. Kunci jangka pendek adalah konsistensi. Jangan remehkan langkah kecil karena dia yang bikin fondasi langkah besar. Bayangin kalau lo lagi jalan sendirian malam-malam gelap, dingin, dan gak ada temen. Pasti kerasa gak aman kan? Sekarang bayangin lo jalan bareng temen yang selalu support, selalu siap nolongin. Rasanya beda, lebih aman. Nah, uang itu kayak temen yang bisa bikin lo tenang kalau ada masalah darurat. Sakit, ada dana. Kehilangan kerja, masih ada simpanan. Bukan berarti lo nyembah uang, tapi lo paham gimana pentingnya punya dia sebagai support system. Gue tahu banyak dari lo mungkin sekarang ngerasa, gimana gue mau temenan sama uang lah, gaji gue aja kecil. Tapi inget, bukan besarnya gaji yang penting, tapi cara lo ngatur. Orang dengan gaji 3 juta bisa lebih kaya daripada orang bergaji 30 juta kalau dia ngerti cara bersahabat sama uang. Jangan tunggu kaya dulu baru belajar ngatur uang. Mulai sekarang, dengan berapapun yang lo punya. Bro, ingat kalimat ini. Uang itu bukan musuh, tapi temen yang harus lo ajak kerja sama. Dia bukan tujuan akhir, tapi kendaraan. Kalau lo bisa bersahabat dengan uang, lo punya kebebasan, bebas milih kerja yang lo suka, bebas kasih yang terbaik buat keluarga lo, bebas nentuin arah hidup lo sendiri. Pertanyaannya sekarang, apakah lo mau terus lari dari uang karena nganggap dia musuh? Atau lo mau berdamai, jadi temenan, dan jalan bareng sama uang menuju hidup yang lebih tenang, lebih aman, dan lebih bahagia? Keputusan ada di tangan lo. Gue nggak mau video ini cuma jadi motivasi lewat doang. Lo butuh langkah nyata. Jadi coba lakuin ini mulai hari ini. 1. Catat arus uang lo. Tulis semua pemasukan dan pengeluaran, sekecil apapun. Lo bakal kaget sendiri lihat kemana uang lo bocor. 2. Bikin prioritas. Bedain mana kebutuhan, mana keinginan. Lo nggak harus ngikutin tren biar kelihatan keren. 3. Simpan minimal 10%. Dari berapapun penghasilan lo, sisihin dulu buat tabungan. Anggap aja lo lagi bayar diri sendiri. 4. Cari peluang kecil. Nggak usah nunggu bisnis gede. Jualan kecil, jasa sederhana, atau freelance bisa jadi tambahan cash flow. Ingat, kayak bukan soal nunggu momen besar. Kayak itu hasil dari ribuan langkah kecil yang konsisten. Sekarang gue mau lo bayangin masa depan lo 5 tahun dari sekarang. Lo yang dulu cuek sama uang, sekarang udah punya tabungan darurat, punya income tambahan. Bahkan mungkin udah mulai investasi kecil. Lo lebih tenang tidur malam, nggak lagi panik mikirin tagihan. Lo bisa traktir orang tua makan enak,
kasih hadiah buat pasangan, dan tetap punya cadangan buat masa depan anak-anak lo nanti. Semua itu bukan mimpi kosong. Itu bisa kejadian asal lo mulai hari ini, bukan besok. Uang itu bukan musuh. Uang juga bukan segalanya. Tapi kalau lo bisa jadi sahabat baik buat uang, lo bakal punya hidup yang jauh lebih tenang, lebih bebas, dan lebih bahagia. Jangan tunggu momen sempurna. Jangan tunggu gaji naik. Jangan tunggu dapat modal gede. Mulai aja dengan yang lo punya sekarang. Karena pada akhirnya, bro, bukan berapa banyak uang yang lo hasilkan yang bikin lo kaya, tapi bagaimana lo memperlakukan uang yang udah ada di tangan lo. Buat kalian yang sudah nonton video ini sampai habis, gua doain kalian semua sukses, bro. Sampai ketemu di video selanjutnya, dan kalau lo mau dapat update terbaru tentang ilmu uang, subscribe channel Rahasia Duit ini, bro.